Peristiwa di Suriah berkembang begitu pesat sehingga bahkan pakar politik Timur Tengah yang paling berpengalaman pun tidak akan siap menghadapinya. Pada malam hari, teroris dan oposisi bersenjata memasuki Damaskus. Di pagi hari, rekaman muncul dari istana Presiden Bashar al-Assad dan disiarkan di televisi pemerintah. Pemerintah Assad berakhir. Itu saja. Bagaikan pisau menembus mentega, kekuatan militan Islam yang baru-baru ini didorong ke provinsi Idlib di Suriah berhasil melewati Aleppo, Hama, dan Homs hanya dalam beberapa hari. Dan pada akhirnya mereka mengumumkan kepada dunia pembebasan Damaskus. Pasukan pemerintah bahkan tidak berusaha melawan. Musuh mereka yang melakukan serangan itu sendiri mungkin juga terkejut dengan keberhasilan mereka. Setelah terobosan militan ke Hama, tidak sulit untuk mengetahui hasil akhirnya. Jelas bahwa dalam bentuk saat ini, pemerintah Assad tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Penyebab runtuhnya kekuasaan Assad adalah negara ini telah lama mengalami situasi ekonomi yang sulit karena sanksi. Pada saat yang sama, kelompok bersenjata yang dibentuk selama perang semakin lama justru membebankan perekonomian Suriah. Kawasan penting yang kaya akan sumber daya mineral tidak kunjung berhasil dikembalikan. Sebagian besar wilayah masih berada di bawah kendali Kurdi yang mendapat dukungan Amerika Serikat. Jadi tidak ada uang untuk memulihkan perekonomian. Pasukan pemerintah yang paling siap tempur sebenarnya bukanlah tentara, melainkan milisi lokal. Namun mereka semua hari ini kehilangan motivasi untuk berperang. Oleh karena itu, ketika serangan kelompok oposisi bersenjata dimulai, tidak ada yang membela Assad seperti yang terjadi pada tahun 2011. Dalam beberapa tahun terakhir, di saat situasi ekonomi memburuk, tentara Suriah justru sibuk untuk bertahan hidup. Seperti yang dikatakan pakar di Dewan Urusan Internasional Rusia, Nikita Smagin. Mereka terlibat dalam pemerasan dan penyuapan. Ini tidak hanya memperburuk popularitasnya di kalangan masyarakat, tetapi juga mempunyai efek buruk pada efektivitas tempur. Jadi ketika para militer melancarkan serangan, para prajurit mulai bertanya-tanya, mengapa kami harus mati di garis depan? Ya, kami memang punya peralatan dan amunisi. Tapi, mengapa melakukan semua ini jika setelah kemenangan, keadaan justru menjadi lebih buruk? Penyerahan Palmyra dan Dira'ah juga tidak terjadi karena tentara sudah habis, melainkan karena mereka tidak percaya akan masa depan mereka. Potret Bashar al-Assad tidak lagi melambangkan apapun. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tentara Assad meninggalkan berbagai macam peralatan militer tanpa melepaskan satu tembakan pun dan berjalan kaki ke Damaskus. Jadi pada dasarnya tidak ada yang mau memperjuangkan Assad. Perkataan Lenin bahwa kelas atas tidak bisa, tapi kelas bawah tidak mau, mungkin adalah yang paling cocok untuk menggambarkan apa yang terjadi dengan Suriah. Tentara jelas-jelas kehilangan motivasi. Perekonomian berada dalam kesulitan. Semua ini melemahkan semangat dan mengecilkan hati. Pada awal perselisihan sipil di Suriah, Assad memang sudah diambang kekalahan. Namun ia berhasil menyelamatkan dirinya, sebagian besar berkat dukungan Rusia, Iran, dan Hizbullah. Sekarang momen yang ideal telah tiba bagi pasukan anti-Assad. Perhatian Rusia sedang terganggu oleh operasi militer khusus di Ukraina, sehingga front Suriah menjadi prioritas kedua. Sedangkan proksi Lebanon yang memainkan peran besar dalam konfrontasi dengan para jihadis di Suriah, keadaannya bahkan lebih buruk lagi. Hizbullah praktis telah terkuras akibat serangan Israel. Singkatnya, kaum Syiah Lebanon serta peserta lain dalam poros perlawanan Iran jelas tidak punya waktu untuk Suriah. Kini para militan atau oposisi moderat atau teroris progresif, Anda bebas menyebutnya apa, mereka sedang bersiap untuk membentuk pemerintahan transisi sementara. Saat ini semua orang di negara ini dapat dikatakan sedang berada dalam periode permen bunga. Orang-orang bersuka cita atas penggulingan kekuasaan. Mereka menghancurkan patung Hafiz Assad dan menembakkan senjatanya ke udara, mengharapkan perubahan signifikan dalam hidup mereka. Kelompok yang juga disebut sebagai Koalisi Nasional Suriah yang mengklaim kekuasaan di negara tersebut telah menyatakan tanggal 8 Desember sebagai hari libur baru, menjanjikan demokrasi, keadilan, dan kehidupan yang aman dan bermartabat bagi warga Suriah yang terbebaskan. Kelompok oposisi menawarkan gambaran mereka tentang masa depan, dan masyarakat pada akhirnya memilih pihak yang mampu menyampaikan posisi mereka dengan lebih meyakinkan. Namun kita tetap tidak boleh melupakan siapa yang berkuasa dan siapa yang kini akan mengambil peran sebagai kepala negara setelah pemerintahan Assad runtuh.
Semua orang saat ini mungkin mengakui mereka sebagai petarung yang handal, namun mengolah tanah dan membangun perekonomian adalah hal yang berbeda, yang membutuhkan pengetahuan dan usaha yang sangat besar. Akankah mereka mampu mengatasi hal ini? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Semua orang menyebut Taliban sebagai contohnya dan mengatakan bahwa mereka mampu mengatasinya. Namun, situasi keduanya tentu berbeda, baik dalam hal ideologi maupun bantuan dari luar. Perlu diketahui, di samping Afghanistan terdapat Tiongkok yang kuat secara ekonomi, yang tertarik pada stabilitas negara-negara tetangganya. Pada akhirnya tidak sulit untuk memperkirakan bahwa ketika euforia warga Suriah hilang, masalah baru akan muncul. Ya, bagaimanapun juga para pemenang ini bukanlah sebuah kekuatan yang monolitik, namun sebuah koalisi yang terdiri dari berbagai kelompok dari berbagai kalangan yang disatukan oleh kebencian terhadap Assad. Anda mungkin dapat membayangkannya sendiri, apa yang akan terjadi jika musuh bersama mereka lenyap. Pengalaman banyak negara di Timur Tengah menunjukkan bahwa biasanya dalam kasus-kasus seperti itu, pembantaian akan dimulai oleh kubu pemenang. Dan perang saudara akan terus berlanjut dengan motif yang baru. Kita dapat mengambil contoh Libya setelah penggulingan Gaddafi. Tidak ada jaminan bahwa mereka yang kini turun ke jalan di kota-kota Suriah, yang bersorak kegirangan atas berakhirnya setengah abad kekuasaan klan Assad, tidak akan mengutuk para pembebas dalam waktu setahun, atau bahkan lebih awal. Ada sebuah pepatah mengatakan, beberapa kali pun seekor ular berganti kulit, ia akan tetap menjadi ular. Meski ia telah berganti kulit, itu tidak akan mengubah karakternya. Perkataan tersebut nampaknya terlihat sangat relevan. Bahkan di negara-negara barat, para pengamat yang tidak menyukai Assad merasa khawatir atas penggulingannya. Seperti yang dikatakan koresponden Sky News Timur Tengah, Alis Taibankal. Fajar baru telah tiba di Suriah. Namun, awan gelap mulai berkumpul di Cakrawala. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak ada yang bisa memperkirakannya. Suriah sangat terpecah secara geografis dan sosial. Akan menjadi sangat berbahaya begitu euforia mereda. Siapa yang akan memerintah Suriah selanjutnya tidak diketahui. Ada begitu banyak kelompok pemberontak menguasai berbagai wilayah di negara ini dan kami berasumsi mereka semua menginginkan bagian kekuasaannya. Bagaimanapun, saat ini warga Suriah harus hidup di dunia baru yang bisa saja menjadi awal yang baik bagi mereka atau mungkin sebaliknya. Mudah untuk mengobarkan kekacauan dalam sebuah konflik, namun akan sangat sulit untuk menyelesaikannya.